Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin perkenalkan, saya Widarti dari Universitas Belanda Perjuangan Karawang yang pada hari ini akan memandu Anda semua mengikuti tes hari ini. Sebelumnya, sebelum kita mulai, saya mohon izin untuk membacakan instruksi tes EBPS. Di hadapan saudara sudah ada satu lembar alat tes yang baru. Isilah identitas Anda terlebih dahulu. Silakan diisikan identitas di lembar tes tersebut. Sebelumnya mohon maaf, jangan sangkut dengan mic yang saya gunakan karena ada gangguan teknis sehingga saya menggunakan ini. Bisa diterima? Terima kasih. Baik, kalau sudah selesai, letakkan alas tulis saudara dan saya akan membagikan buku soalnya. Baik, jangan dibuka dulu buku soalnya, tunggu aba-aba dari saya. Jadi nanti membukanya bersama-sama. Dan jangan dibuka dulu Bapak Ibu, mohon maaf jangan dibuka dulu, nanti membukanya bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Untuk buku soal tidak boleh dilipat, tidak boleh dicoret ataupun dijadikan alas. Kemudian silakan buka buku soal pada halaman petunjuk. Silakan dibuka pada halaman petunjuknya. Ingat, hanya di halaman petunjuk, jangan buka halaman berikutnya. Baik, kemudian saya akan membacakan petunjuk pengerjaan tesnya. Silakan saudara ikuti di dalam hati. Pada halaman-halaman berikut, saudara akan membaca sejumlah pernyataan-pernyataan dalam pasangan tentang berbagai hal yang mungkin saudara suka lakukan atau tidak suka lakukan atau tidak Anda inginkan. Kemudian perhatikan contohnya. Misalnya yang A, saya suka berbicara tentang diri saya dengan orang lain. Kemudian yang B, saya suka bekerja untuk suatu tujuan yang telah saya tentukan bagi diri saya. Nah, yang manakah dari pernyataan tersebut yang lebih menggambarkan diri saudara? Kemudian, bila saudara lebih suka berbicara tentang diri saudara dengan orang lain daripada bekerja untuk suatu tujuan yang telah saudara tentukan bagi diri saudara, maka saudara hendaklah memilih A. Sebaliknya, apabila saudara lebih suka bekerja untuk suatu tujuan yang telah saudara tentukan bagi diri saudara daripada berbicara tentang diri saudara dengan orang lain, maka saudara hendaklah memilih B. Mungkin saudara suka kedua-duanya ini, mungkin Bapak dan Ibu saudara suka kedua-duanya. Nah, dalam hal ini saudara tetap diharapkan untuk memilih, dan hendaknya saudara memilih yang lebih saudara sukai. Walaupun mungkin dua-duanya sebenarnya disukai, tetapi pilih salah satu yang paling disukai. Begitu. Bisa dimengerti? Baik. Kemudian sekiranya saudara tidak suka kedua-duanya, sebaliknya ya, apabila saudara tidak suka kedua-duanya, hendaknya saudara memilih yang saudara tidak suka, gitu, yang tidak terlalu disukai. Itu tetap harus dipilih. Nah, beberapa pasangan pernyataan adalah mengenai hal-hal yang saudara suka seperti A dan B di atas. Pasangan-pasangan lain adalah mengenai bagaimana perasaan saudara. Perhatikan contohnya, contoh berikut. Saya yang A, saya bersusah hati bila saya gagal dalam sesuatu. Kemudian yang B, saya merasa gugup bila harus bicara di depan orang banyak. Nah, dari kedua pernyataan tersebut, itu manakah yang menggambarkan perasaan saudara saat ini? Kalau bersusah hati bila gagal dalam sesuatu lebih menggambarkan diri saudara daripada merasa gugup bila harus berbicara di depan orang banyak, maka hendaknya saudara memilih jawaban yang apa? Betul, yang A. Dan sekiranya kedua lebih menggambarkan diri saudara, maka hendaknya saudara memilih yang
yang B. Nah, bila kedua pernyataan itu menggambarkan perasaan saudara, maka saudara hendaknya tetap memilih satu yang lebih khas bagi diri saudara. Kemudian bila tidak ada satupun dari pernyataan itu yang menggambarkan diri saudara, maka hendaknya saudara memilih yang ketidaktepatannya lebih kurang, seperti itu. Pilihan saudara setiap kali hendaknya didasarkan atas kesukaan. Pilihannya hendaknya didasarkan atas kesukaan dan perasaan saudara sekarang, dan tidak didasarkan atas apa yang saudara anggap wajar. Jadi jangan mempertimbangkan kewajaran, tetapi mempertimbangkan perasaan saudara, mana yang paling disukai, seperti itu. Ini bukan suatu tes, walaupun namanya tes, ini bukan suatu tes. Di sini tidak ada jawaban yang betul atau yang salah. Nah, apabila saudara pilih apa yang saudara pilih, hendaknya merupakan gambaran dari perasaan-perasaan saudara. Buatlah pilihan pada setiap pasangan, tetap dipilih, jangan dilewati. Dan sekali lagi, walaupun namanya tes EEPS namanya tes EEPS, tetapi ini bukanlah tes. Tidak ada jawaban yang benar atau yang salah. Jadi silakan dipilih sesuai dengan perasaan saudara. Kemudian pasangan-pasangan pernyataan pada halaman-halaman berikut ini serupa dengan contoh yang telah diberikan di atas. Bacalah setiap pasangan dan pilihlah pernyataan yang telah menggambarkan diri saudara. Untuk cara pengerjaan, silakan saudara lingkari jawaban yang saudara pilih. Sekali lagi, dilingkari jawabannya, yang dipilih dilingkari. Kemudian kerjakan nomor 1 sampai dengan 5 secara vertikal, atau kalau vertikal apa? Baik, secara vertikal dari atas ke bawah ya. Secara vertikal dari atas ke bawah. Selanjutnya yang nomor 6 sampai 10 itu yang di sampingnya. Silakan saudara isi sampai dengan nomor soal 225. Bekerjalah dengan cepat, tetapi jangan sampai ada nomor yang dilewatkan. Jadi cepat tapi tetap berhenti. Gitu. Kemudian untuk kolom di samping, pilihlah jawaban, diabaikan saja. Begitu. Untuk kolom di samping, untuk kolom yang di samping pilihan jawaban, diabaikan saja. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Oke, ya. Sudah, masih ada lagi yang lain? Baik, jika tidak ada pertanyaan, siapkan alat tulis, kemudian dipastikan lengkap. Apakah ada yang ingin ke kamar kecil? Saya persilakan. Tidak ada? Terima kasih, baik. Jika semuanya sudah siap, silahkan dibalik kertas soalnya. Dan pada hitungan ketiga kita akan mulai. Betul-betul sudah siap? Terima kasih. Saya hitung 1, 2, 3. Silahkan Anda mulai.